Sekali lagi, shalom. Nah, apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Luar biasa. Oke, saudara, hari ini kita ada di satu tema. Menurut saya luar biasa temanya. Menjalani perlombaan iman dengan segenap daya juang. Saudara tahu bahwa hidup ini adalah pertandingan iman. Amin? Setuju ya? Setuju ya? Jadi hidup kita ini adalah pertandingan iman. Iman siapa yang kuat, dia akan menang. Halo? Iman siapa yang kuat, dia pasti menang. Makanya dalam kehidupan ini kita terus berlomba. Kita terus bertanding. Kita terus berjuang. Bapak Ibu, perjuangan kita itu nggak mudah. Ya, semua setuju bahwa kehidupan kita di dunia ini nggak mudah. Apalagi hari-hari ini nggak mudah. Apa saja yang saudara lakukan nggak mudah. Ya, setuju dengan saya, katakan amin. Ya, nggak mudah. Saudara mau apa? Saudara dalam keluarga pun kadang-kadang nggak mudah. Halo? Didik anak nggak mudah. Ya, tiba-tiba bisa anaknya gini, anaknya begitu. Atau kadang-kadang anaknya sakit. Nggak mudah semua, saudara. Haleluya. Usaha pun begitu, bisnis pun begitu. Nggak mudah. Semuanya nggak mudah. Haleluya. Makanya perlu gini, perlu daya juang yang kuat, perlu daya tahan yang kuat untuk kita berjuang melewati semua tantangan yang ada. Halo? Saudara perhatikan baik-baik saya. Hari ini siapa di sini yang nggak punya masalah? Tolong angkat tangan. Siapa yang nggak punya masalah? Tolong angkat tangan. Kalau ada angkat tangan, gue suruh maju ke depan, gantiin saya doa. Gantiin saya khotbah. Karena dia hebat, nggak ada punya masalah. Dengar, orang kalau nggak punya masalah, itu sudah ada di dalam 2x1. Betul kan? Benar nggak? Orang yang nggak punya masalah, dia sudah ada di situ. Setiap saudara kita, semua kita yang masih ada di dunia ini, semua pasti punya masalah. Amin. Semua orang, saya juga punya persoalan. Bapak ibu pun punya persoalan, apalagi. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi perlombaan ini? Bagaimana kita bisa menghadapi masalah ini? Bagaimana kita bisa menghadapi semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, ini yang kita harus belajar, yang kita harus tahu dalam kehidupan kita. Supaya jangan kita gini, jangan kita gagal. Lalu, jangan kita gagal. Karena kita dirancang bukan untuk gagal. Bilang kiri kanan, kamu dirancang bukan untuk gagal. Halo? Kita dirancang bukan untuk gagal. Ya, setuju, katakan amin. Iya, kita dirancang untuk menjadi pemenang. Halo? Bahkan Alkitab bilang ini lebih daripada pemenang. Kamu dirancang sebagai gambar diri Allah. Bagaimana Allah gagal? Halo? Bagaimana Allah gagal? Kamu dirancang sebagai gambar diri Allah yang sempurna. Allah nggak pernah gagal. Kalau kekuatan kuasa Allah dalam hidupmu dan kamu sadar itu, kamu tidak pernah akan gagal. Halo? Orang yang gagal adalah orang yang nggak sadar diri dia siapa. Percaya saya, sudah. Jangan percaya saya, percaya firman. Ya, jangan percaya saya, percaya firman. Identitas kamu itu jelas. Yang setuju katakan amin. Kamu anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Bahkan kamu dibilang kamu adalah terang dunia. Atau kamu terang dunia. Kamu harus bersinar. Kamu harus menerangi. Kalau saya di sini kelihatan terang banget di sini ya. Terpancar, silau men. Orang kalau di belakang saya kan pemain musik juga pasti silau. Tapi bukan itu maksudnya, bukan itu. Tapi bagaimana kita sadar bahwa kehidupan kita ini adalah milik Allah. Gambar diri Allah yang sempurna. Jadi ciptaan Allah itu tidak pernah gagal. Kita bukan produk gagal. Tapi kita adalah produk yang harusnya berhasil. Berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Makanya penting bagi kita. Kenapa sampai kita harus berjuang sih? Kenapa sampai kita harus berjuang? Karena dosa kan? Betul kan? Diri saudara dan saya itu hancur. Gambar diri Allah itu rusak. Makanya penting bagi kita untuk berjuang.
Ketika Yesus datang memulihkan gambar dirinya, kita semua dipulihkan. Tapi dengar, gambar itu belum sempurna. Perlu kita. Nah, free will yang Tuhan kasih bagi kita, untuk kita memilih. Mau menyempurnakan dengan sempurna enggak gambar diri Allah itu atau tidak. Makanya kita perlu bertanding, kita perlu berlomba. Yang setuju katakan amin. Dan setiap orang di perlombaan itu harus tetap berjalan, harus tetap bergerak, tidak boleh diam. Tidak boleh diam, harus tetap bergerak. Tapi ingat ada aturannya, loh. Ada aturan mainnya. Nanti kita bahas sama-sama. Nah saudara, ini penting bagi kita supaya kita sadar, jangan sampai akhirnya kita percaya gini, saya percaya Yesus berarti hidup saya aman. Enggak. Lu percaya Yesus, hidupku tetap gitu. Pasti ada punya masalah. Kenapa? Karena tadi perlu diproses untuk jadi baik, lebih baik lagi. Perlu diproses untuk jadi apa? Jadi matang. Perlu diproses untuk jadi dewasa. Perlu diproses untuk menjadi gambar diri Allah yang sempurna. Amin. Proses itu butuh masalah. Dengar baik. Proses itu butuh masalah. Untuk memproses hidup kita jadi lebih baik, Tuhan kasih apa, izinkan apa? Masalah terjadi. Amin. Supaya membentuk hati kita, membentuk pikiran kita, membentuk perasaan kita, membentuk seluruh anggota tubuh kita. Hidup kita ini dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Amin. Gitu saudara. Jadi kalau ada masalah datang, bersyukur Tuhan lagi mengasihimu. Nah kesadaran kita kurang di situ. Kita pikir ketika masalah datang ke kita itu dosa. Ada yang seperti itu. Nah kalau kamu koreksi diri, masalah datang ke kamu karena kehidupan kamu yang salah, bertobat. Amin. Tapi kalau masalah datang dalam hidup kamu, kamu hidup dalam kebenaran. Tidak perlu takut saudara. Ya harusnya bersyukur bagi Tuhan bahwa kamu sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi yang mulia. Amin. Kalau orang Papua bilang begini, kau mulia. Betul ya? Amin. Ya. Itu ada teman kita yang dari Papua kan? Benar nggak? Kau mulia teman. Kita harus melangkah, harus bergerak, harus berlomba dengan daya juang yang tinggi. Yang setuju katakan amin. Tak boleh diam, kita harus bergerak saudara. Karena ini perlombaan iman, semua orang harus bergerak. Kita lihat dulu. Nah, menyadari tujuan perlombaan, kita harus sadar tujuan perlombaan itu apa. Yang pertama begini, bukan tentang kecepatan. Perlombaan iman tidak tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang bertahan sampai akhir, siapa yang bertahan sampai finish. Setiap kita memiliki jalur dan tantangan yang berbeda. Ini keren, saudara. Saudara lihat gini, perlombaan iman itu bukan bicara tentang siapa yang cepat, bukan. Kadang-kadang orang ketika dia bertobat cepat banget gitu. Tapi di tengah lagi tiba-tiba hilang dari gereja, tiba-tiba hilang dari persekutuan, tiba-tiba hilang dari mana gitu. Kenapa? Ya karena gitu. Kenapa? Karena dia tidak mengerti, menyadari siapa diri dia sebenarnya. Gitu. Jadi pakai emosi dia. Ya, pakai emosi. Dulu awal-awal saya juga begitu saudara. Awal-awal itu kencang banget, kayak anak panah gitu. Tapi pas sampai di tengah, mulai berubah arah. Iya, mulai berubah arah. Mulai malas, mulai ngapain lagi sih? Udah dapat semuanya, kayaknya gue udah kenal ini deh. Kayaknya gue sudah bikin ini deh. Kayaknya gue sudah bikin. Kita mulai, pola pikir kita mulai seperti itu. Akhirnya gitu, kita mulai stuck di situ. Kita mulai diam di situ. Bahkan kadang-kadang kita mundur. Amin. Kita mundur dari persekutuan, kita mundur dari gereja. Jadi bukan itu masalahnya. Perlombaan itu begini, bicara gini, siapa yang akan sampai di garis finish dengan aman? Ya, lu mau cepat cepat bukan salah, silakan cepat, tapi sampai di garis finish. Amin. Lambat juga tidak salah, yang penting sampai di garis finish. Haleluya. Nah dengar baik-baik, dengar. Perkataan ini keren, dia bilang gini, setiap kita memiliki jalur dan tantangan yang berbeda. Halo, dengar. Kalau orang lagi bersaksi, lalu kalian bilang, keren ini orang ini, gue mau seperti dia, gue mau jadi, enggak bisa.
Semua orang punya tantangan dan jalur yang berbeda. Semua orang punya proses yang berbeda. Proses saya dengan proses Bro Hari itu berbeda. Proses saya dengan proses Om Amin itu berbeda. Proses saya dengan proses Bro Erik berbeda, dengan Ucup berbeda. Semua kita pasti berbeda. Amin. Kesaksian itu anggap juga sebagai semangat saja bagi kita. Supaya kita tetap bersemangat. Dia bisa, gue juga bisa. Gitu. Karena kita sama-sama anak Tuhan. Haleluya. Karena kita sama-sama orang yang percaya Yesus. Yesus yang sama tolong dia, pasti Yesus yang sama juga tolong saya. Tapi dengan cara yang berbeda, dengan jalur yang berbeda. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Makanya jangan kita jadi bodoh. Gitu. Kadang-kadang kan kita jadi bodoh. Kita berpikir itu pintar. Kita berpikir itu, wah jelas. Dia begitu, ya gue ikut lagi begitu. Nggak bisa, saudara. Saudara dan saya berbeda. Kita semua berbeda dalam proses masing-masing. Makanya kalau proses Tuhan datang dalam hidupmu bersuka cita. Haleluya. Karena Tuhan lagi bawa kamu untuk naik level, untuk lebih matang, untuk lebih dewasa, untuk lebih siap untuk menerima berkat yang lebih besar dari sekarang lagi. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Berjalan kayak begitu, saudara. Nah, jalur itu yang harus kita pakai. Kita harus berjuang di dalam Tuhan. Nah, kita tahu ini. Yang berikutnya gini. Kenapa sampai kita berlomba? Biasa kalau anak kecil berlomba tuh kepingin dapat apa? Iya. Sama dengan kita, perlombaan iman tuh karena ada hadiahnya juga. Jangan saudara berpikir bahwa kalau kita lari terus ada apa, anak kecil berlomba terus apa hadiah, lalu kita enggak dalam pertandingan iman. Ada hadiah. Yang kita dapat itu adalah mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi, persoalannya gini, saudara. Kadang-kadang kan orang cuma berhenti dengan sini. Saya sudah percaya Yesus cukup. Gitu. Saya sudah percaya Yesus. Percaya Yesus benar. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat benar. Tapi harus dilanjuti dengan apa? Dengan semua kebenaran yang dia sampaikan bagi kita untuk melakukannya. Karena itu kamu akan dapat mahkota. Karena itulah kamu akan dapat mahkota kemuliaan. Amin. Siapa sini yang kepingin dapat hadiah? Tolong angkat tangan. Semua kepingin dapat hadiah kan? Yang nggak angkat tangan saya berdoa, mudah-mudahan tetap dapat hadiah walaupun nggak angkat tangan. Ya. Semua pasti kita mau hadiah. Nah, di dalam pertandingan iman kita harus melakukan kehendak Tuhan, harus bergerak, harus bertanding, harus berlomba untuk sampai ke tujuan, ke finish yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu hadiah yang kita dapat. Makanya Paulus bilang begini, saudara, keren, dia bilang ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat ini sering saudara jumpai di mana? Ayat ini sering saudara jumpai di mana? Di kuburan. Itu kan? Ya. Di istri saya punya pemakaman tuh ada ini. Ya. Saya tulis gini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara perhatikan ya baik. Ada 3 hal penting yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama bahwa kita harus mengakhiri pertandingan yang baik kita. Aku telah mengakhiri, mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin, saudara. Coba kita lihat ini. Paulus kurang apa sih dia? Ini kan banyak hal yang terjadi dalam hidup Paulus. Halo? Banyak hal yang terjadi dalam, ada pergumulan yang luar biasa yang Paulus hadapi. Salah satunya dia bilang begini, aku kepingin melakukan yang baik, tapi justru yang tidak baik aku lakukan. Saudara pikir itu cuma Paulus ngomong doang? Enggak. Memang itu terjadi dalam hidup dia. Dengar baik-baik, seorang rasul yang menulis kitab 2/3 dari kitab perjanjian baru, itu lakukan itu. Tapi dia tetap berjuang, walaupun itu yang dia lakukan. Dia tetap berjuang. Makanya saya bilang begini, dalam pertandingan itu ada aturan. Aturannya cuma satu, firman Tuhan.
Amin. Dalam pertandingan iman, aturannya cuma satu, firman Tuhan. Kamu keluar dari situ, kamu didiskualifikasi. Halo? Kamu keluar dari situ, kamu didiskualifikasi. Makanya harus patokannya, aturannya firman Tuhan. Maka kamu sampai di finish dengan nyaman, dengan aman. Haleluya. Paulus kurang apa? Cuma itu. Nah kadang-kadang kita berpikir, Tuhan aku gak mampu, kamu mampu. Paulus juga bilang ini, justru dalam kelemahanlah aku jadi kuat. Kenapa? Karena dia menyerahkan seluruh hidup dia kepada Allah. Makanya Allah yang ambil alih seluruh kehidupan dia. Allah yang berkuasa dalam hidup dia. Makanya dia jadi kuat. Bukan karena kekuatan dia, tapi karena kekuatan Allah dalam hidup dia yang menguatkan dia sehingga dia mampu berjalan. Dia bilang begini, dia bilang ini, aku telah memelihara iman. Aku telah mencapai garis akhir. Wow. Paulus bilang itu, dia telah mencapai garis akhir. Dengan apa? Memelihara iman dia di dalam Kristus. Walaupun tadinya dia lakukan itu hal-hal yang tidak berkenan. Siapa sih yang gak kenal Paulus? Pada zaman sebelum Paulus, semua orang kenal kan? Bahkan kita juga dengar ceritanya bahwa dia adalah pembunuh orang Kristen, ya, bakar gereja segala macam. Tapi dengan gini loh, sah itu dari negara. Coba bayangkan, itu dari negara, surat perintah dari negara untuk lakukan itu. Dan Paulus yang melakukan itu. Tapi pada akhir hidup dia katakan begitu. Aku telah memelihara iman, mengakhiri pertandingan yang baik. Satu saat kita akan berdiri dan kita lakukan ini. Aku telah berhasil mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Ini penting bagi kita. Karena perlombaan yang sekarang kita hadapi ini nggak mudah. Benar loh, nggak mudah saudara. Kita lihat loh, kita lihat di sana banyak orang yang sudah keluar dari jalur perlombaan. Orang-orang yang tadinya benar-benar di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh yang kita lihat, ini orang ini kok setia banget di dalam Tuhan. Tapi akhir-akhir ini bisa menyelonong keluar dari arena pertandingan. Kenapa? Kenapa demikian saudara? Salah satunya karena mereka nggak sadar diri mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka, apa yang sedang mereka lombakan dalam hidup mereka. Itu yang mereka nggak tahu. Padahal kalau mereka tahu bahwa saat ini di dunia ini kita sedang pertandingan iman. Kalau kita sadar itu, kita akan bergairah banget. Kenapa? Karena saudara akan hidup kekal nanti. Kita di dunia kan berapa tahun sih? Kalau Kejadian pasal 6 ayat 3 dia bilang begini, umur manusia 120 tahun. Kalau keresahan Musa dalam Kejadian dalam Mazmur pasal 90 umur 70 tahun. Kalau 80 tahun kebanggaannya penderitaan dan kesukaran dan berlalunya buru-buru itu keresahan Musa. Tapi dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 3 itu bicara itu bahwa umur manusia hanya 120 tahun. Oke lah, kalau kita pakai Musa 70 tahun. Kalau 80 tahun, siapa yang mau hidup 80 tahun? Tolong angkat tangan. Nah, kalau angkat tangan yang lain, siapa yang mau hidup 80 tahun? 80 tahun ke atas lah. Tolong angkat tangan, siapa yang mau hidup gitu? Yang lainnya mau hidup berapa? Yang gak angkat tangan ini? Mau hidupnya cuma 50 tahun? Atau mau 40 tahun doang? Atau mau 30 tahun doang? Halo? Sekarang lagi pertanyaan saya, ini bahasa Indonesia semua ngerti ya? Jangan sampai saya kasih bahasa. Siapa yang mau hidup 80 tahun ke atas, istrinya umur panjang? Tolong katakan. Dengar ya, angkat tangan ya. Pertanyaan kedua begini. Siapa yang mau umur panjang 80 tahun, tapi kebanggaannya penderitaan dan kesukaran? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Loh, itu firman Tuhan kan? Itu firman enggak? Firman enggak? Nah, kenapa kamu angkat tangan? Oke, sekarang kita bahas ini.
Coba multimedia, tolong ya. Mazmur 92 ayat 12 dan sekian. Kita lihat ini. Dari perbandingannya supaya kita lihat, kita tahu kenapa sampai kita harus gitu. Ya, Mazmur 92 ayat 12 dan sebagainya. Dan seterusnya. Minta tolong saya ya. Mazmur 92 ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Yang setuju katakan amin. Ayat yang berikutnya. Terus ayat yang berikut. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Orang yang ditanam di bait Tuhan itu akan bertunas di pelataran Allah kita. Perhatikan kata-kata ini. Terus ayat yang 14 dia bilang ini, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan mau yang mana? Mau yang tadi 90? Mau yang Mazmur 90 atau 92 ini? 92. Enak aja mau 92. Lo lihat, kalau mau 92 harus lihat yang tadi. Dia bilang ini, orang yang ditanam di bait Tuhan. Artinya begini, orang yang harus di dalam Tuhan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan. Mereka akan begini, pada masa tua pun mereka akan masih berbuah, menjadi gemuk dan sehat. Haleluya. Amin. Kita kepingin kurus, Alkitab bilang menjadi gemuk dan segar. Halo. Tapi itu masa tua. Maksudnya begini, dalam masa tua kalau kamu hidup di dalam Tuhan, kamu masih sehat. Amin. Tidak punya kesukaran, tidak punya penderitaan yang tadi itu, yang keresahan hati Musa tadi. Tapi kamu segar, kamu gemuk, artinya ini, kamu sehat. Haleluya. Amin saudara. Terakhir saya tanya, mau yang 90 atau 92? Tepuk tangan bagi 92. Kan keren kan? Nah kalau kita belajar seperti itu, kita ngerti bahwa kalau kita mau umur panjang, tetap sehat, tetap bugar, ya di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan. Nanti ada pembahasannya lebih lanjut, kita lihat ya. Kemenangan bersama Tuhan. Dan kenapa sama perlombaan ini? Karena kita menang bersama dengan Tuhan. Kemenangan dalam perlombaan ini bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang menjadi pribadi yang semakin serupa Kristus. Jadi bertanding dalam iman itu bukan mengalahkan orang lain. Terus bilang begini, gua lebih hebat dari dia nih. Gua punya talenta banyak, gua punya karunia banyak, gua lebih hebat dari dia. Gua pasti akan bisa. Enggak begitu. Bukan itu. Tapi bagaimana gambar diri kita itu diubahkan jadi seperti gambar Kristus. Itu pentingnya kita. Itu perlombaan kita. Karena sudah rusak kan kita. Bukan lagi gambar diri. Memang Yesus datang memulihkan. Sudah pulih. Tapi penting untuk memulihkan semua gambar diri itu. Amin. Dengan apa? Tadi saya bilang, pakai masalah sebagai ujian. Pakai persoalan. Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupmu. Dengar baik-baik teman-teman. Bapak Ibu semua, di dalam Tuhan, masalah, persoalan itu tidak pernah akan menghancurkan engkau. Sekali lagi, dengar, mengerti enggak Bapak Ibu? Di dalam Tuhan, masalah, persoalan itu tidak pernah menghancurkan engkau. Tapi itu mematangkan engkau, membuat engkau siap untuk menerima berkat yang lebih besar dari sekarang inilah. Haleluya. Di sini hebat loh. Bicara berkat nggak pernah tepuk tangan. Tapi semua nggak pernah tepuk tangan. Apa aja nggak pernah tepuk tangan. Itu pakai tanganmu itu untuk memuliakan Tuhan. Bilang kiri kanan. Pakai tanganmu itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau mau tepuk aja. Kan bukan untuk saya tapi untuk Tuhan dimuliakan kan. Jangan tepuk tangan untuk saya, nggak usah. Saya nggak perlu tepuk tangan. Haleluya. Tapi Tuhan perlu pujian kita untuk dia dimuliakan.
Haleluya. Nah kita lihat. Nah kita harus begini, menjaga fokus juga pada Kristus. Yang pertama, Yesus adalah teladan utama. Di dalam apa? Dalam daya tahan, daya juang dia. Coba lihat. Kita lihat. Alkitab memerintahkan kita untuk menuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yesus adalah teladan utama kita dalam hal daya tahan. Ia menanggung salib dengan sukacita karena melihat tujuan yang ada di depannya. Dengar baik-baik. Yesus itu teladan kita untuk berjuang, untuk daya tahan kita yang kuat. Saudara lihat, Yesus waktu di Taman Getsemani dia bilang ini, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya dia bilang ini, Bapa kalau boleh salib ini jangan ada padaku. Kalau boleh, tapi biar kehendakmu yang jadi. Tapi sebenarnya Yesus sudah tahu kan. Waktu dia turun dari surga, Bapaknya udah ngomong ke dia, kamu datang ke dunia itu bukan untuk main-main, untuk apa? Untuk tamasya, untuk keliling-keliling dunia. Enggak. Kamu datang ke dunia itu untuk mati di kayu salib, untuk menyelamatkan orang-orang yang kukasihi di dunia. Dia udah tahu itu. Halo? Dia udah tahu itu, tapi dia masih tetap ngomong sama bapaknya, Bapak, kalau boleh, cawan ini lalu daripada. Tapi jangan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau kehendak Bapak yang jadi ya udah, tetap harus disalib. Coba lihat penderitaan Yesus, saudara. Dari Getsemani sampai Golgota itu bukan sembarangan. Halo? Kalau kita cerita enak begitu ya. Tapi kalau saudara renungkan, saudara akan merasakan, wah, hancur. Kalau saudara bicara gini, sejarah penyaliban Yesus, wah, saudara bisa nangis. Yesaya bilang begini, sampai rupanya itu sudah tidak dikenal lagi itu siapa. Kenapa? Sampai dihancurkan itu. Gara-gara siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Dia harus seperti itu. Kita belajar daya tahan dari dia. Yang setuju katakan amin. Sampai pada tujuannya di kayu salib, dia harus sampai ke situ. Dia harus pikul salib, dia harus dicambuk, dihancurkan tubuhnya. Darahnya sudah menetes kemana-mana, saudara. Bahkan darahnya sudah menetes dari awal di Getsemani. Ketika dia stres, Alkitab bilang begitu. Tetes keringatnya itu mengalir seperti darah. Kenapa? Karena ada pecah, pembuluh darah, karena stres, karena ketakutan. Yesus sebagai manusia, dia seperti itu. Kenapa? Karena dia cinta kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari belajar dari juang dari Yesus. Yesus lakukan itu supaya kita diselamatkan. Tadinya kita sudah di neraka semua, saudara. Nggak usah cerita banyak, kita ini semua udah di neraka. Nggak ada satu orang pun yang tinggal di surga nantinya. Nggak ada, karena dosa. Haleluya. Padahal kalau Allah mau buat yang lain, bisa nggak? Bisa. Kalau Allah mau buat manusia yang lain, bisa aja. Yang manusia sekarang udah masuk semua di neraka. Dia buat yang lain, bisa. Yang kudus, yang benar. Tapi karena dia cinta kita. Karena apa? Karena kita gambar dirinya. Karena kita biji mata dia. Halo? Dengar. Kamu dan saya biji mata Allah. Gambar diri Allah yang sempurna. Makanya dia sayang kita. Dia cinta kita. Dia berikan anaknya untuk menebus dosa kita. Sampai akhir. Banget nih. Semangat banget hari gue ini. Udah semangat begini baru nggak nangkap lagi. Udah semangat begini baru tidur lagi. Nggak boleh. Ya, kita datang di gereja itu dengar firman, menyembah, memuji dia, memberikan yang terbaik bagi dia. Haleluya. Ingat baik-baik, firman itu mengubah. Saya dulu ini orang bandel banget, saudara. Kalau sudah dengar cerita saya, saudara nggak sanggup dengar ceritanya. Saya orang bandel banget saya. Tapi saya diubahkan dengan apa? Firman Tuhan. Saya diubahkan dengan firman Tuhan. Saya dari kecil itu, dari brojol itu sudah haleluya. Orang lain nangis, saya enggak, haleluya. Ya. Mulai dari haleluya, tapi hidupnya bukan haleluya, haleluya. Ini penting untuk kita nih,
supaya kita mengerti. Jadi teladan utama kita apa? Yesus dalam daya tahan. Dia harus bertahan sampai disalib. Itu dipukul, dicambuk, dihancurkan tubuh. Diludahi, ditendang, segala macam apapun mereka lakukan bagi dia. Tapi dia bertahan. Lalu dia bertahan, dia berjuang untuk sampai di mana? Sampai di salib. Saudara, kita juga harus begitu. Tujuan Yesus cuma satu. Finishnya itu disalib. Tujuan kita, finishnya menjadi seperti Kristus. Amin. Tujuan kita, finishnya seperti Kristus. Pandangan ke depan. Bersaat berlari, seorang atlet terus melihat ke depan, bukan ke belakang, bukan ke samping. Demikian pula kita harus terus memandang kepada Yesus, sumber kekuatan dan inspirasi kita untuk tidak lelah dan putus asa. Nah, kalau kita berlari dalam perlombaan, ya lihat ke depan dong. Jangan lihat ke samping, jangan lihat ke belakang. Kalau lihat ke samping, lihat ke belakang, ya pasti saudara akan tersendat. Start di situ, bahkan mundur, saudara. Kadang-kadang kan kita suka begitu, kan terpengaruh dengan apa? Dengan omongan orang lain. Orang di samping kita, tetangga kita, bahkan orang-orang dalam gereja kita. Jangan salah loh. Orang dalam gereja tuh mulutnya juga benar. Jangan pikir loh, orang datang di gereja itu orang kudus semua. Ada yang kudus juga, saudara. Benar. Kadang-kadang kan kita suka terpicu, terprovokasi dengan orang-orang yang di samping kita kan. Dengan orang-orang, dengar baik-baik, kamu tidak diberkati oleh mulut orang di sampingmu. Bilang kiri kanan, kamu tidak diberkati oleh mulut aku. Kamu diberkati oleh Yesus. Kamu diberkati oleh perkataan firman. Dan setuju katakan amin. Gini loh, kalau kamu lari saja, maju lihat ke depan, jangan lihat kiri kanan. Kalau lihat kiri kanan, kamu akan tetap di situ. Amin, kamu tidak akan bisa bergerak. Karena orang bilang, ngapain kamu di sini? Ini apa kamu angkat-angkat tangan muji Tuhan? Kayak orang suci, orang kudus saja. Kadang-kadang kita suka gitu kan? Ngapain ke komsel? Komsel biasa aja, di rumah aja. Lebih nyaman di rumah, santai, makan, tidur-tiduran dengan suami istri. Enak kan kita? Halo? Halo? Nggak ada suara sih. Udah lapar ya? Udah mau jam 12 nih. Sudah, mari kita lihat ini. Jangan lihat, jangan dengar orang di samping. Bukan berarti gini, kita nggak boleh dengar orang, enggak. Kalau ada hal-hal yang nggak baik yang orang lain sampaikan ke kamu, jangan didengarin. Yang setuju katakan amin. Jangan lihat ke belakang, pandang ke depan, supaya kamu sampai ke tujuan yang Tuhan berikan bagi kamu. Haleluya. Tapi kalau ada orang yang menyatakan sesuatu bagi kamu, lalu kamu evaluasi, kamu sidik lagi hidup kamu, lalu kamu bilang, oh iya, itu ya berubah, bertobat. Tapi kalau itu tidak benar, jangan diperdulikan. Kan kadang-kadang kita suka dengar itu, kita masih aja mengolah itu dalam diri kita kan. Kita masih berpikir, oh iya, saya begitu, orang itu ngomong gue begitu sih, padahal gue gak begitu. Ya sudah, kalau lu gak begitu, ya ngapain dipikirin? Kan kita suka mikir gitu kan. Benar, nggak usah dipikirin. Gini loh, penilaian itu datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Ya setuju katakan amin. Ketika Tuhan sudah menilai kamu bagus, pasti manusia juga bagus ke kamu. Gue nggak setuju sih. Amin. Kalau Tuhan sudah menilai kamu bagus, pasti manusia juga menilai kamu bagus. Yang setuju katakan amin. Iya itu. Makanya jangan pedulikan dengan itu, saudara. Dengan perkataan-perkataan orang yang salah dengan hidup kamu, nggak peduli. Mereka tidak memberkati kamu, enggak. Haleluya. Mereka tidak memberikan sesuatu bagi kamu, enggak. Justru mereka lagi merojok-rojok kamu supaya kamu jatuh. Orang-orang di gereja juga begitu, saudara. Benar. Saya nggak bilang di sini nggak ada ya. Siapa tahu saya bilang begitu ada di sini, saya berdosa sendiri kan. Makanya yang merasa diri begitu bertobat. Amin. Nah, hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, supaya sampai saudara menemukan destininya Tuhan di dalam hidup kamu. Haleluya. Mantap, mantap. Nah, buang beban dan fokus pada Kristus. Marilah kita menanggalkan segala beban, mengarahkan pandangan dan fokus pada Kristus, dan berlari dengan tekun sampai kepada menyelesaikan perlombaan yang telah Tuhan
berikan bagi kita. Saudara, kadang-kadang kita nih apa ya? Suka begini, Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Semua beban hidupku aku serahkan kepadamu. Tapi ketika kita berdoa tentang itu, kita masih mikir itu, masih naruh itu di hati kita. Sama dengan begini, perumpamaannya. Saudara bawa beban, lalu naik angkot. Di dalam angkot beban saudara tinggal pikul aja, nggak taruh di angkot gitu saudara. Kira-kira beban itu lepas nggak? Masih berat nggak? Berat kan? Kok bodoh amat kita? Kenapa sudah naik di angkot nggak taruh beban itu aja di angkot? Ya kan? Tinggalin di angkot ya sudah, aman kan? Haleluya. Bener kan? Kita tuh kadang-kadang kayak begitu. Bukan kadang-kadang, sering banget kita kayak begitu. Dia bilang begini, Tuhan, aku serahkan seluruh masalah ini kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Pas amin mikir lagi, gimana ya? Bagaimana ya? Ya kamu tidak menyerahkan itu. Kamu lagi mikir masalah itu. Amin. Sama dengan beban itu yang diangkut tadi. Tapi kalau kamu serahkan, ya serahkan aja ke Tuhan. Yang penting itu dari hati kamu. Sudah, Tuhan yang buat. Kamu akan menjadi ringan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Janjinya itu tidak ada yang diinginkan. Pasti digenapi. Kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya itu percaya kepada Yesus yang begitu. Yesus yang berjanji lalu dia pertaruhkan diri dia untuk janji itu. Kita sedang percaya kepada Yesus yang kayak gitu. Dia berjanji lalu dia pertaruhkan diri dia untuk janji itu. Jadi ketika dia berjanji itu pasti ditepati. Karena dia Allah. Yang setuju katakan amin. Kalau dia nggak tepati, dia bukan Allah kamu. Dia bukan Allah. Makanya kita percaya Yesus yang kayak gitu. Dia berjanji, dia mempertaruhkan diri dia untuk janji itu. Jadi kalau kamu bilang, Tuhan aku percaya janjimu terdapat. Apa? Janji pasti terjadi dalam hidup. Pasti terjadi. Persoalannya kadang-kadang kita tidak siap, itu persoalan. Bukan janji Allah itu tidak diberikan kepada kita, bukan. Kitanya yang nggak siap. Lalu makanya proses itu membantu kita untuk siap menerima janji Allah. Amin saudara. Amin. Amin. Sudah ngantuk kah? Sudah lapar, sudah sampai jam 2 ini pokoknya. Nah kita lihat. Ini baru mulai. Ibrani, ini udah 1 jam baru mulai. Ibrani belum 1 jam, belum setengah jam. Ibrani 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun, dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ini memberikan kekuatan bagi kita, supaya kita berlomba gak usah takut, gak usah gentar. Kenapa? Karena kekuatan yang pada kita itu datang dari Yesus. Dan dia, coba lihat, dia bilang ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Jadi ketika fokus kita kepada Yesus, imanmu itu semakin bertumbuh, semakin kuat, dan kamu akan mampu menjalani perlombaan itu sampai akhir. Halo? Amin. Kalau kamu tidak tertuju kepada Yesus, kamu akan lemah, kamu nggak kuat, kamu akan tidak sampai di finish. Nggak mungkin kamu sampai di sana. Hanya kekuatan Tuhan yang mampu membawa kamu sampai ke finish. Nggak ada amin ya, sudah nggak usah. Ya. Hanya kekuatan Yesus yang membawa kamu sampai ke sana. Kalau kekuatan kamu sendiri nggak mampu, nggak bisa, saudara. Saya bilang saudara ini, datang di gereja, dengar firman, minimal nangkap sesuatu, satu saja hal yang baik yang bisa mengubah hidup. Yang kamu belum berubah, nangkap itu, lalu berubah. Setiap kali, setiap minggu kalau kamu datang, kamu lakukan itu, lama-lama kamu akan menjadi seperti Kristus.
Haleluya. 5 menit gimana? Orang baru. Tadi kan sudah dibilangin. Ada 10 poin. Si Paris. Dia kata buruk. Bercanda Paris. Jadi itu coba lihat. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi ketika kita fokus Yesus, Dia akan memberikan kekuatan. Iman kita itu sempurna di dalam Dia. Dan kita perlombaan iman itu kan butuh kekuatan dari Tuhan. Butuh kesempurnaan iman dari hidup kita. Nah, kita dapat ketika kita fokus saja kepada Yesus. Amin, saudara? Amin. Amin apa aman? Mari kita bangun itu dalam kehidupan kita, supaya kita berlomba dengan baik. Haleluya. Nah, bertekun dalam iman artinya dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, maka kita harus tetap tertuju kepada Yesus yang akan memampukan kita bertahan dan dari godaan dunia tanpa kenal kata menyerah. Tanpa kenal kata menyerah, artinya tidak boleh menyerah. Gitu. Gak boleh menyerah dalam pertindakan iman dengan anak-anak Tuhan. Gak boleh menyerah. Bilang kiri kanan, gak boleh menyerah. Dengar, situasi apapun kamu ini, di dalam keluargamu, di dalam dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam komunitasmu, ada masalah, persoalan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Hidup dalam kebenaran Tuhan, fokus saja kepada Kristus. Dengar, bersama dengan Kristus kamu akan mampu. Haleluya. Bersama dengan Kristus kamu akan keluar dari setiap persoalan. Bersama dengan Kristus Dia akan membawa kamu untuk naik. Haleluya. Ini penting bagi kita supaya kita sadar itu. Jangan sampai kita tidak sadar. Kadang-kadang anak Tuhan bilang begini, aduh kayaknya gue stuck nih. Enggak, Alkitab tidak bilang kamu stuck. Amin. Kadang-kadang kan cuma perasaan kita, rasa-rasa kan. Makanya berkali-kali saya bilang gini, iman Kristen itu bukan iman rasa. Kalau kamu merasa tuh di TKC, rasa makanannya sana enak-enak semua. Haleluya. Tapi kalau iman itu bukan bicara rasa, tapi bicara percaya. Walaupun mungkin menurut dunia mustahil, tapi percaya saja. Yang setuju katakan amin. Makanya Alkitab bilang begini, kamu tidak stuck. Alkitab bilang, kamu akan berjalan semakin hari semakin naik. Dan tidak pernah turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu kebenaran firman. Kadang-kadang kita merasa begini, gue kan naik-naik nih, gue masih tetap di sini aja, masih tetap begini. Enggak, itu perasaan kamu. Kamu lagi jalan naik. Kalau kamu melakukan kebenaran ya, kadang-kadang kan kita masih gitu. Kadang-kadang bosan gitu ya. Kebosanan manusia itu kadang-kadang kayak gitu. Sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan, tapi kok garing banget ya. Biasa aja, sudah baca firman, sudah merenungkan firman, sudah bahkan sudah melakukan firman, tapi merasa, oh biasa aja nih, gini-gini aja. Enggak, saudara tuh lagi naik. Karena Alkitab bilang itu, Alkitab bilang saudara nggak turun, enggak. Alkitab bilang saudara nggak stuck, enggak. Alkitab bilang ini saudara setiap hari naik, naik, naik. Amin. Dan tidak pernah turun, itu kita. Bilang kiri kanan, kamu dan saya setiap hari naik, tidak pernah turun. Bilang, kalau nggak bilang, gue stop di sini. Atau gue khotbah 5 jam lagi. Nah, ini kan baru mulai kan? 1, kehidupan kekristenan ibarat semua pertandingan. Jadi kehidupan kita itu ibarat apa? Sebuah pertandingan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita bilang begini, 1 Korintus 9, 24-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Semua peserta, semua orang turut berlari. Mau kecil besar, yang sudah tua, yang sudah loyo, yang sudah nggak bisa apa, harus tetap berlari. Ya setuju katakan amin. Harus tetap bergerak, nggak boleh diam. Tetapi hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Larilah begitu rupa. Itu pertandingan. Sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Iya, kata menguasai diri itu aturan. Aturan main dalam pertandingan iman tadi apa? Firman Tuhan. Jangan keluar dari situ.
Kalau keluar dari situ didiskualifikasi. Halo? Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Dengar, orang berbuat itu, orang lari dapat hadiah untuk apa? Untuk dapat mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang wow, pertandingan iman itu dapat mahkota abadi dari Tuhan. Lu mau kota besar, lu mau mahkota yang kecil, mahkota yang sedang, itu tergantung dari kita, pertandingan kita di dunia. Halo? Semakin kamu bertanding semakin baik, semakin bagus, mahkota kamu semakin besar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Siapa sini yang kepingin dapat mahkota yang besar? Tolong katakan. Bertandinglah dengan baik. Halo? Bertandinglah dengan baik. Berlomba dengan daya juang memerlukan semangat dan ketekunan. Tidak boleh lari ketika menghadapi tekanan, tetapi menaklukkannya. Haleluya. Amin. Harus menaklukkan. Bukan melarikan diri dari tekanan, bukan melarikan diri dari masalah. Karena masalah itu di bawah telapak kaki kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yes. Yang kedua, cepatkan. Pertandingan itu berat dan panjang. Jadi jangan anggap enteng pertandingan itu. Pertandingan itu berat dan panjang. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan itu tadi juga, tetapi hanya satu orang saja yang menang. Nah, dia bilang ini, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Berat, saudara. Makanya perlu tenaga, perlu kekuatan, perlu daya juang kita untuk bisa berlari, untuk bisa sampai ke tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia bilang ini, harus menguasai diri dalam segala hal. Kadang-kadang ketika sudah berlari capek, sudah nggak peduli lagi dengan apa? Dengan aturan. Iya kan? Kadang-kadang sudah capek, sudahlah, terobos saja aturan. Sudah didiskualifikasi loh. Atau gini, balik lagi ke awal. Capek berapa kali itu? Nggak mau kan kita begitu? Dengar saudara, bukan mudah memang. Tapi di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita. Iya, berat, panjang, iya. Karena sepanjang hidup saudara di dunia, kalau saudara, tadi Om Amin berapa? 81 ya? 80? 81 kan? Nah sepanjang hidup Om Amin itu harus berjuang terus, itu 81 tahun. Gitu. Harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gak boleh melanggar aturan. Kalau melanggar aturan, udah aman. Dari 81 harus awal lagi tuh, ya, bertanding awal lagi. Bayangkan aja saudara, sudah umur begitu harus bertanding lagi. Kita nggak mau kan? Nah jangan sampai didiskualifikasi. Haleluya, amin. Kalau itu belum lulus, itu pasti dibalikin lagi untuk lulus itu dulu. Ya, pertandingan iman itu berat, tidak mudah dan membutuhkan semangat dan daya juang yang tinggi untuk menyelesaikan perlombaan sampai garis akhir. Haleluya. Berat dan tidak mudah bagi kita. Tapi ketika kita bersandar fokus kepada Tuhan, itu akan menjadi mudah dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Memuji musik maju ya. Yang terakhir, perlu terus menerus berlatih. Nah, kita terus menerus berlatih. Jangan sampai diam saja. Jangan sampai berhenti. Nah, jadi loyo kita. Kalau kita nggak berlatih jadi loyo, kita nggak ahli di situ. Tapi kalau kita berlatih terus menerus, kita akan jadi ahli di situ. Amin. Coba bayangkan aja, kalau orang main bulu tangkis, kalau setiap hari dia main bulu tangkis latih terus, dia akan jadi ahli di situ. Amin. Orang yang main pingpong, dia setiap hari berlatih, setiap jam berlatih, dia akan ahli di situ. Nah, harus berlatih, dalam iman pun kita harus berlatih. Amin. Jangan sampai berhenti berlatih. Nah, kita bilang begini, tetapi jauhilah tayu dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala. Nah dengar, latihan badani itu terbatas gunanya. Kalau main pingpong itu terbatas gunanya. Haleluya. Latihan apa lagi? Basket terbatas gunanya. Terus apa lagi? Latihan apa? Badminton sudah. Semuanya terbatas
gunanya. Fitness apalagi? Fitness itu terbatas gunanya. Tapi dengar, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dengar, jangan salah lo. Jangan bikin itu terus bilang ini, oh Pak Anti larang kita olahraga. Enggak. Boleh saudara olahraga, tapi dengar, itu kan cuma terbatas bagi tubuh kita doang. Amin. Itu terbatas. Tapi kalau ibadah itu tidak terbatas. Kenapa? Karena iman kita kuat, roh kita kuat, tubuh kita juga pasti kuat. Paham di mana ayat firman Tuhannya di mana kan kita harus lihat dong, ya. Gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu kalau hatimu gembira, kenapa? Karena firman Tuhan, karena roh di dalam kita. Ya, roh di dalam kita itu yang bergairah, makanya kita tubuh kita juga ikut kuat, ikut sehat. Sekali lagi, bukan berarti nggak boleh olahraga, harus olahraga. Ya, nanti Ciren pulang ngomong kayak goisan lagi, udahlah, gak usah fitness lagi, Pak Ampi bilang itu. Bukan ini. Tapi kita yang utamakan adalah apa? Yang ini, ibadah. Haleluya. Yang paling utama adalah ibadah. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Latihan rohani seringkali menyakitkan, tetapi memiliki manfaat yang jauh lebih besar untuk kehidupan yang akan datang dalam kekekalan bersama Allah Bapa di surga. Berikan tepuk tangan bagi dia.